Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fitri Fauzianti. Dan di video kali ini akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia, yaitu mengungkap perkembangan Islam di tanah Papua atau sering disebut dengan Irian Jaya. Nah, pada penasaran kan bagaimana awal mula masuknya Islam di tanah Papua dan bagaimana pula perkembangan Islam di wilayah tersebut? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar, daratan Papua masih berupa hutan belantara. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Papua memiliki luas area sekitar 421.981 km persegi dengan jumlah populasi penduduk sekitar 2,3 juta. Dalam konteks administrasi pemerintahan, pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah ini dikenal sebagai wilayah Nugini Belanda atau Nederland Nugini. Namun setelah bergabung dengan negara Indonesia sejak tahun 1969 hingga 1973, wilayah ini lebih dikenal dengan sebagai Provinsi Irian Barat. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, secara resmi nama Provinsi Irian Barat diganti menjadi Papua. Pada tahun 2003, pemerintahan Indonesia membagi Papua menjadi dua provinsi, yaitu bagian timur dengan tetap menggunakan nama Papua, sedangkan pada bagian baratnya diganti menjadi Provinsi Irian Jaya Barat. Lalu setelah setahun kemudian diganti ulang menjadi Papua Barat. Dan bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini. Mengenai datangnya Islam di tanah Papua, hal ini mengungkapkan masih adanya perbedaan pendapat dari para ahli sejarah tentang kedatangan Islam di Pulau Papua. Setelah dianalisis dari berbagai dokumen yang tersedia, maka ditemukanlah 7 versi tentang masuknya Islam di tanah Papua, baik yang menyangkut siapa yang membawa, kapan, dan di mana agama Islam berkembang pertama kali. Adapun berbagai versi mengenai kedatangan Islam di Papua tersebut adalah berasal dari versi Papua sendiri, kemudian versi Aceh, versi Arab, versi Jawa, versi Banda, versi Bacan, dan versi Tidore atau Ternate. Dari berbagai versi kedatangan Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedatangan agama Islam di Pulau Papua berasal dari Kesultanan Bacan, Maluku Utara, yang dibawa oleh Sultan Bacan yang diperkirakan terjadi pada pertengahan abad ke-16. Didukung faktor ekonomis dan geografis di mana letak Kesultanan Bacan lebih dekat dengan Pulau Papua, tepatnya di Kepulauan Raja Ampat, dibandingkan dengan ketiga kesultanan lainnya di Maluku, yaitu Ternate, Tidore, dan Jailoya. Selanjutnya, agama Islam dikembangkan oleh para pedagang Muslim, mulai dari Arab, Aceh, Jawa, Bugis, dan lain sebagainya. Mengenai Islamisasi awal di tanah Papua pada abad pertengahan ke-16 juga dikatakan oleh Van der Landen dan J.R. Mansoben. Menurut keduanya, Islam diterima melalui hubungan perdagangan antara kerajaan-kerajaan di Kepulauan Maluku dengan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Raja Ampat pada abad ke-16. Karena itu, maka pemeluknya hanya terbatas pada kelompok-kelompok yang terlibat dalam kegiatan perdagangan saja. Selanjutnya, dengan masuknya Islam, sejumlah penguasa kerajaan terjadilah hubungan antara penguasa dari satu kerajaan ke kerajaan yang lainnya. Karena itu, maka kesamaan agama para penguasa di Kepulauan Raja Ampat dan para penguasa di Kepulauan Maluku Utara menyebabkan kemudian faktor agama menjadi legitimasi dan simbol kekuasaan. Dan implikasinya ialah agama Islam dijadikan sumber legitimasi bagi kekuasaan di kalangan
para penguasa di Kepulauan Raja. Diterimanya Islam sebagai agama oleh penduduk tanah Papua dilakukan dengan cara damai, tanpa adanya paksaan. Bukti dengan jalan damai ini terlihat di beberapa tempat seperti Biak, Yapen, walaupun pengaruh politik dan budaya Tidore sangat kental, tapi mereka tetap memeluk agama lokal yang saat ini mayoritas memeluk agama Kristen. Sementara itu, terdapat informasi yang mengatakan bahwa Sultan Tidore pernah memerangi suku-suku kerajaan di Papua, bukan karena mereka tidak mau memeluk Islam, tetapi dengan alasan pemimpin atau raja-raja di Papua tidak menyerahkan upeti. Diterima Islam juga karena adanya kesamaan dan kedekatan budaya serta etnik antara orang Papua dan Maluku jauh sebelum datangnya Islam. Agama Islam semakin berkembang setelah raja-raja Papua secara politik tunduk di bawah Kesultanan Tidore.